Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa masyayikhina wa walidina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jami'i jiranina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil muttaqin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita syukuri nikmat tersebut, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat
kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, apa isi wasiat Rasulullah? Ya gulam, ujar Nabi, wahai gulam. Gulam ini kekanakan yang sudah masuk masa remaja. Ya gulam, ala mikrofonnya. Ya. Ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna. Hendakkah aku beritahu, hendakkah aku ajarkan beberapa kalimat yang sangat bermanfaat, beberapa kalimat yang sangat bagus. Qul, lalu ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, bala ya Rasulullah, inggih wahai Rasulullah. Apa kalimat yang hendak, apa pesan yang hendak Yen sampaikan? Qala, lalu dijawab oleh Rasulullah, disebutkan oleh Nabi. Nah, ini pesannya ini sama dan berlaku sepanjang masa. Artinya apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas adalah pesan yang cocok sesuai untuk keadaan kita saat ini. Apa kata Nabi? Ihfazillaha yahfazka. Satu, ujar Nabi, jagalah Allah, pelihara Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Tes 1 2 bagus mungkin. Anu pon kedengaran lah. Kedengaran ini. Hanya mikrofon ini pian kedengaran, cuman amunnya setelannya pada bagus, yang mendengar mengantuk. Enak gitu. Jagalah Allah. Satu, peliharalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu dan niscaya Allah akan memeliharamu. Ini pesan pertama. Yang dimaksud jagalah Allah, jagalah Allah dengan anggota tubuh kita. Yang kedua, jagalah Allah dengan hati kita. Jagalah Allah, pelihara Allah. Satu, dengan anggota tubuh kita. Bagaimana caranya? Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan sholat.
Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan berzikir. Jangan tinggalkan istighfar dan sholawat. Kenapa? Karena zikir, istighfar, sholawat, salat, puasa, membaca Al-Quran ini adalah cara kita menjaga Allah, memelihara Allah dengan anggota tubuh kita. Nah, paham gak? Mana John? Contohnya, ini yang ini kan? Yang mana ini kan? Ini bang apa? Oh ya, ngagetin kamu banyakkan isi anak. Ulun aja dahulu menyatakan nomor berapa? Ulun ini nomor 8, yang itu kan itu nomor ini. Jadi menyatakan nomornya aja. Di sanak 10. Jadi menyatakan nomor. Itu oh iya, tukang siapa? Iki Rizky. Cara menjaga Allah dengan anggota tubuh kita, dengan kita beribadah, memperbanyak berbuat taat dan kebaikan, itu kita sudah memelihara Allah. Yang kedua, jagalah Allah dengan anggota batin kita. Jangan tinggalkan Allah dari dalam hati kita. Nanti apa caranya? Zikir nafas, zikir di dalam hati. Zikir nafas ini kada kelihatan. Itu zikir nafas. Zikir di dalam hati dengan cara selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan dan orang kada melihat. Ini zikir di dalam hati. Nah, jagalah Allah dengan anggota tubuh kita, ibadah. Jagalah Allah di dalam hati kita, zikir hati. Kalau kita sudah bisa jaga Allah dengan anggota tubuh kita, ibadah kerjakan, sholat jangan ditinggalkan, zikir perbanyak, istighfar jangan sampai kelupaan. Kalau kita sudah bisa menjaga Allah dengan anggota dalam kita, apa ujar Allah, ujar Nabi, yahfazka, pasti Allah akan menjagamu. Pakai mikrofon yang sebutin tadi yang saya. Kalau kita sudah bisa menjaga Allah dengan anggota zahir kita, bisa menjaga Allah dengan anggota batin kita, di dalam hati selalu ada Allah, di dalam hati selalu mengingat Allah, hati kita jangan pernah kita kosongkan daripada asma Allah. Apa ujar Nabi? Yahfazka, pasti Allah akan menjaga, Allah akan memeliharamu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Nabi ini, pesan yang disampaikan kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, adalah pesan yang mempunyai makna yang sangat dalam, makna yang sangat luas, kalimatnya singkat tapi penuh dengan makna. Di sini Rasulullah SAW hendak menyampaikan kepada kita bahwa jangan pernah kita takutan dalam masalah hidup.
apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita takutan. Apa yang terjadi hari ini dan apa yang akan terjadi di esok hari, jangan pernah kita risaukan. Selama ihfadillah, selama kita menjaga Allah, Allah pasti tidak akan menterlantarkan kita. Seberat apapun ujian, seberat apapun cobaan, seberat apapun musibah, ketika kita menjaga Allah, Allah pasti tidak akan menterlantarkan kita. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, ini makna di antara makna yang hendak disampaikan oleh Rasulullah. Ini penting. Wasiat Nabi, pesan Nabi ini penting. Amunya kawalah. Pian mi'ratan tadi adalah pemenusuk. Adalah pian lah, di mana pian? Menjaga buruk lah pian. Di luar saja. Bila ada kelihatan. Amunya kawa di rumah itu, nah di rumah tulis hadis ini. Tulis hadis ini, andap di muka lawang sebagai pengingat. Ihfadillah yahfadka. Peliharalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Peliharalah Allah, ibadah zahir jangan ditinggalkan, zikir batin jangan dilupakan. Seberat dan sesulit apapun masalah, pasti Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Yang penting apa? Yang penting Allahu Akbar, jangan pernah ditinggalkan. Seperti apapun ujian yang Allah berikan, yang penting la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan pernah sampai kada kita jauhi dalam sehari itu minimal 200 kali, itu minimal. Jangan pas sudah berarwahan aja membaca itu dia 30 kali sambil menguap pada dihitung. Minimal kan 200 kali, 100 beisukan, 100 sore. Itu paling kurang sudah. Nah, zikir jangan ditinggalkan. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka mimma yaqulun. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami mengetahui, sesungguhnya kami tahu, ujar Allah, annaka yadhiqu sadruka mimma yaqulun, bahwa hatimu sedang tertekan, jiwamu sedang terancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Kami tahu aja, ujar Allah. Kami melihat aja, ujar Allah. Kami kada kuring, ujar Allah. Walaqad na'lamu, kami tahu masalah yang sedang engkau hadapi. Apa ayat berikutnya? Fasabbih bihamdi rabbika. Tapi wahai Muhammad, tetaplah bertasbih memuji Tuhanmu. Wa kun minas sajidin, seberat apapun ujian, sebesar apapun masalah, kami tahu, ujar Allah. Wa kun minas sajidin, tapi jangan sampai masalah dan ujian tadi membuat engkau lupa untuk bersujud kepadaku. Artinya apa? Artinya Allah jangan pernah kita tinggalkan ketika dan dalam keadaan apapun. Ayat berikutnya, nah apalagi sambungan ayat,
Pohon apa sambungannya? Kalau tahun dapat 2 juta nah. Masih dapat 2 juta. Kamunya dapat umroh. Kan wanim dari umroh. Ya pasti ada dapat sudah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, jaga Allah dengan anggota tubuh kita sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Kecuali mati hanya kita ambil beribadah. Nah, ini jangan disalahpahami pulang ayat ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Imbah sudah yakin, hampir sudah beribadah. Nah ini ilmu hubungan sepupu. Pembelajarannya kami sudah yakin dengan Allah kesan, apalagi ini ayatnya sembahlah Allah sampai yakin. Amunya yakin berarti hampir beribadah. Nah ini salah pemahaman. Ayat berikutnya Allah Ta'ala sambung, ata amrullah, pasti akan datang pertolongan Allah, pasti akan datang jalan keluar dari Allah, pasti akan ada jawaban dari Allah. Tapi syaratnya satu, fala tasta'jiluh, jangan hendak minta kasih untung. Hanya seminggu sakit gigi, ya Allah, terlalu berat ujian yang Pian berikan dalam hidup ulang. Seminggu sakit gigi, ya Allah. Hanya regari minta karena corona. Sudah bertulis wasiat, wahai adinda, andai kata anda meninggal dunia habis umur, mungkin habis sudah jodoh kita, maka anda berwasiat. Hanya karena corona sudah mengeluh ma'adu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya pusing sakit kepala, hanya naik asam urat, diwarpian sakampungan tahu, hanya asam urat sakampungan tahu. Syaratnya satu, fala tasta'jiluh, jangan hendak minta kasih. Tapi apa? Jalani, hadapi. Kenapa? Karena itu proses. Itu adalah proses bagaimana Allah menempa kita, Allah menggondok kita, Allah mendidik kita supaya menjadi manusia yang siap menerima pemberian dan rahasia Allah. Jembatan tuh flyover tuh. Flyover tuh barat ke Ampul. Barat ke Ampul, flyover tahu lah. Flyover tahu lah. Ada tahu. Nah ini ada suatu jalan. Flyover di Paltiga, naik jembatan tinggi, naik ke atas tuh. Alhamdulillah, tahu lah sudah. Nah, apa? Ating malangnya. Ating boy perjalanan atau boy perjalanan ke flyover itu. Esok hari Minggu jalanan ke sana. Flyover itu barat untuk menyandang beban yang berat harus ada fondasi yang kuat. Rahasia Allah Ta'ala itu pada kawa disandang oleh sembarangan orang. Rahasia Allah Ta'ala itu lebih berat daripada arasy dunia beserta isinya. Pada kawa disandang sembarangan orang. Supaya bisa menyandang itu harus ada fondasi yang kuat. Tihang panjang, mudahan tahunan. Ya, tihang panjang tahulah. Tihang panjang. Nah, mudahan ingat nah.
20 dia. Yang panjang tak boleh. Yang panjang. Nah, kada dapat tindak. Ibu-ibu kan dosa menjawab. Nyata dapat sudah. Tiang panjang itu tiang pondasi sama. Tiang pondasi. Tiang panjang ini amunnya hendak kuat, kada cukup dipusut-pusut. Kada. Amunnya dipusut-pusut tiangnya bisa berkaras. Tiang panjang itu kalau hendak kuat itu ditumbuk, kada dipusut. Semakin ditumbuk, semakin dalam, semakin kokoh. Kalau tiang pondasi itu sudah kokoh, jembatan kuat. Apapun yang lewat di atasnya pasti tahan. Ditiup angin kada goyang, diterpa badai kada runtuh. Itu amunnya pondasi kuat. Tapi amunnya tiang panjang dipusut, apalagi baandak wara itu ditiup angin, madani wahid gen merabah. Amunnya baandak. Dan ini di antara rahasia kenapa Rasulullah SAW itu digodok, ditempa oleh Allah. Rasulullah itu diuji, dicoba. Ujian Nabi itu pada sehari dua. Ujian Nabi itu pada seminggu, 2 minggu. Dari dalam parut itu sudah diuji oleh Allah. Apa yang akan dia sampai puncaknya umur 45 tahun. Kadanya 45, umur 50 tahun. Yang akan dari dalam parut hanya berumur 2 bulan Allah Ta'ala panggil Abah Sidin. Lahir ke dunia hanya mempunyai seorang ibu, Abah sudah tiada. Kali dia lagi tempat bah minta duit, bah nukar lato-lato, bah nukar es krim, kadida lagi, bah main odong-odong. Ada kau berkaki kuitan lagi kadida. Umur 6 tahun Mama Sidin pulang dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Seorang ibu yang sangat penyayang, di umur 6 tahun Rasulullah sudah dijauhkan dari rasa kasih sayang seorang ibu. Umur 6 tahun itu kekanakan masa-masanya disayangi dan masa-masanya ditimang-timang. Itu umur-umur halus. Umur 6 tahun sudah dijauhkan oleh Allah. Yang ada tinggal Kai Sidin. Dan itu pun umur 8 tahun Kai Sidin pulang. Yang mengongkosi, yang membiayai, yang memakani diambil pulang oleh Allah Ta'ala. Hidup sebatang kara tak sisa paman. Umur halus, di umur 8 tahun Nabi harus dididik mandiri. Berpinta kada kawa, aduh ma tak cocok paku, aduh ma tak cocok apa? Kada kawa ba'adu. Umur 8 tahun sudah mengambil upah. Umur berapa yang? Umur 21 adalah sudah 12 11 lah. Umur 8 tahun nanti sudah mengambil upah. Dari umur 8 tahun Nabi sudah mengembala kambing. Umpat marina ini kada senyaman dan kasih sayangnya berbeda dengan orang tua kandung. Lain. Sesayang-sayang marina beda dengan sayang seorang ibu. Di umur belasan tahun Rasulullah umpat berdagang.
sampai puncaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi dihujati, Nabi diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa? Hinaan. Orang-orang kafir Quraisy menghina Rasulullah. Sampai puncaknya di tahun ke-8 Allah Ta'ala panggil lagi istri tercinta beliau. Di tahun ke-8 Allah Ta'ala panggil paman yang selalu merawat menjaga beliau dari umur 8 tahun. Di tahun ke-8 Allah panggil dua kesayangan, dua putra kesayangan Rasulullah, Qasim dan Abdullah. Di umur kabir, di tahun ke-8 setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada saat itu Rasulullah yang sebelumnya mempunyai harta yang sangat banyak, Khadijah yang sangat kaya raya dari pakaian yang paling mahal. Dan di tahun ke-8 ini memakai pakaian yang sudah bertambal-tambal. Dari makan yang paling nyaman sampai makan daun. Di tahun ke-8 diusir dari kampung, pindah ke kampung lain, kada diterima, balik lagi ke kampung, pindah ke kampung lain, dilempar pakai batu, dihujat Rasulullah, dicaci maki Rasulullah, diludahi Rasulullah. Kenapa Allah Ta'ala menguji Rasulullah dengan ujian yang begitu berat, cobaan silih berganti? Karena Allah hendak mendidik Rasulullah ini, hendak menampa Rasulullah supaya menjadi manusia yang sudah siap menghadapi apapun kehidupan yang akan terjadi di esok hari. Maka ada pepatah, tidak ada orang sukses lahir dari belayan. Pahamlah? Tidak ada orang sukses yang lahir dari belayan. Dari halus nyaman sudah, dari halus guring di atas duit sudah. Susu tukarakan susu, mainan tukarakan mainan, lato tukarakan lato ada goreng monjon ini lagi Isra Mi'raj ini. Simpanilah karena bahasa ulang. Tidak ada orang yang sukses itu dari hasil belayan dan timbangan. Kebanyakan dan dimanapun orang sukses itu hasil dari tempaan dan didikan yang keras. Kalau sudah siap diuji oleh Allah, ditempa, dididik oleh Allah, sudah siap berhasil. Tikuskan. Coba biar membandingkan tikus itu logam gampang biar ganal mana. Bukan, nak apa kisah? Itu lain tikusnya. Kata Bapak, biar aja masuk dalam selalu rasa akan naik. Kita lihat dari sedikit kan? Ya kalau kan? Apa sudah? Itu sama saya bilang. Tadi dah lagi.
Orang tikus itu takutan. Kalau kita masuk ke dalam shower biasanya ada biasanya sudah saban malam dimasuki tikus. Nah, iya kan? Jadi inilah kenapa Rasulullah itu ditempa, digodok, diuji, dicoba, supaya Rasulullah ini siap mendapatkan hadiah besar, supaya Rasulullah ini siap menerima rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu diberi fondasi dahulu dikuatkan. Dan seharusnya kita itu jangan kita cemas karena kita diuji. Jangan kita risau, jangan sedih ketika kita diuji. Itu jangan pernah kita terpikir. Yang harus kita cemaskan ketika hidup kita berjalan lurus, mulus tanpa ada hambatan, halangan, cobaan dan rintangan. Itu sebenarnya yang harus kita risaukan. Kenapa? Karena kalau jalan hidup kita ini nyaman, terus mulus, terus ujian kadidah, rintangan kadidah, di sini kita harus curiga. Yang harus kita takutani, barangkali Allah sudah tidak perhatian lagi dengan kita. Barangkali Allah sudah tidak ingin lagi mengangkat derajat kita. Kalau jalan kita lurus, hidup nyaman terus, ujian tidak, makan nyaman, guring nyaman, ditagih orang hutang kada, misal, ini kita yang harus kita pikirkan, yang harus kita sedihkan. Dan ketika Allah menguji kita, di sini kita harus berbaik sangka. Mungkin di sini Allah sedang mempersiapkan kejutan hadiah yang sampai saat ini masih belum kita ketahui, tapi syaratnya satu, berbaik sangka. Dan masalah Isra Mi'raj, Allah kada pernah kepada berdahulu lawan Rasulullah. Kalau pada seminggu berdahulu, wahai Muhammad, minggu dihadap engkau akan aku Isra Mi'rajkan. Wahai Muhammad, bulan dihadap engkau akan aku beri hadiah solat 5 waktu sebagai bekal untuk menjalani kehidupan Allah kada bepadah berdahulu. Tapi apa? Allah beri kejutan supaya apa? Supaya ketika menjalani ujian cobaan tadi Rasulullah selalu berbaik sangka. Amunya dipadahi berdahulu. Nah, borongan Muhammad, aku uji. Tapi kalau sudah lulus, aku beri ini. Ini lain kejutan namanya. Amunya lulus, aku beri ini. Dan ketiga nilai kepuasan. Ya namanya sudah dipadahi, gawi ini apa dari 2 juta. Itu kada puas. Tapi puas itu ujar Allah, gawi, kita gawi. Apa yang hendak diberi Allah Ta'ala kita kada tahu. Pas sudah tuntung gawian ternyata Allah memberi di luar dari pemikiran kita. Allah memberi di luar dari dugaan kita. Disinilah kepuasannya itu. Dan itu yang hendak dididik oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ihfazillah, jaga Allah, jaga Allah. Jangan tinggalkan Allah dengan anggota tubuh kita. Sesibuk apapun gawian kita,
seberat apapun tugas kita, setinggi apapun jabatan kita, jangan tinggalkan Allah. Karena ketika seberat apapun ujian, tapi Allah menyertai, akan jadi mudah. Sesulit apapun cobaan, kalau di situ ada Allah, tidak ada istilah kata sulit, semua akan menjadi mudah. Maka ini prinsip, tulis film di kepala wa ihfazillah, jagalah Allah. Ya Allah, pasti Allah akan menjaga dan memperhatikan hidupmu. Kalau hidup kita sudah diperhatikan Allah, disinilah yang akan turun sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang keempat, empat kalau lah, jatah latihan berapa? Sakinah bini pertama, mawaddah kedua, rahmah ketiga, atau yang keempat. Itu pian adem ayam rumah kamunya sudah lengkap empat ini. Tiga aja masih kurang lagi. Handakah dia? Handak ada. Jangan kita fatihahkan lah. Nah di akhir ulun hendak menyampaikan amalan. Amalan ini dibaca ketika dalam keadaan sulit. Misalnya lagi ada masalah. Nah ini bagus. Nama dan ini akan beranak kalau lah. Madani hendak beranak. Katanya mengharap amalan ini apabila kita lagi ada masalah, rajaki pinata sandat, urusan pinang alih, atau ada hajat, baca. Dan ulun lihat ini ada juga di media sosial, baca ya latif, tapi membacanya begemet, jangan hancap. Dan setiap hurufnya itu harus jelas. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, sebanyak 129 kali. 129 kali, jangan lebih, jangan kurang. Karena kunci itu amunnya kegana dan kada rasuk, amunnya kehalusan lunggar. Harus pas 129 timbah tuntung sembahyang. Kedua, amunnya masalahnya benar, baca ya latif tadi sebanyak-banyaknya. Amunnya kau biar kamu pahakan. Misalnya 3 hari itu baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Jadi waktu biar istirahat itu waktu sembahyang, makan, mandi, waktu baca pulang ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Sebujurnya jumlahnya itu 123.000. Namunnya ada hajat, cuman kan kada begawian lagi amunnya membaca itu. Jadi baca dalam jumlah sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya. Dan di akhir tutup 6 kali, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Itu 6 kali. Insyaallah ini di video ada terkena ulun katakan yang 6 kali itu. Nah ini dibaca timbah tuntung sembahyang. Kalau ada hajat yang ganal, baca setiap saat ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Jangan bercepat ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Insyaallah apapun masalahnya, seberat apapun urusannya, Allah Ta'ala berikan kelembutan.
Kalau Allah Ta'ala memberikan kelembutan, besi jin lemah. Kalau Allah Ta'ala memberikan kelembutan, gunung jin meleleh. Apalagi cuma masalah-masalah yang halus. Nah, ulun dapat itu dari guru ulun. Dan kalau kita hendak mengamalkan, ahlan wa sahlan, dan itu insya Allah bagus. Apa saya begitu lagi? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina husna bi hurmatihim وأبدنا في طريقتهم ومعافاتهم إلى Amin.
في الجنة نهر من لبن الله الله لعلي وحسين الله الله لعلي وحسين وحسن الله يا رسول علينا بالتجلي نرتدي منك من الله الله إن في الجنة نهرا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله صلاتي وسلامي للنبي المؤتمن راجيا حسن الختام بالحسين والحسن راجيا حسن الختام بالحسين والحسن إن في الجنة نهرا من لبن الله صالح علي وحسين وحسن الله الله علي وحسين وحسن الله mobil. Kita membaca doa selamat dulu. Sudah hajat mobil hanyar dari keluarga kita. Mudah-mudahan mobilnya berkah. Mudah-mudahan rezeki yang dihasilkan berkah. Mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawa kebaikan di dalam hidup. Bisirri Nabi wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد من كل جبار عنيد ومن كل ذي عين ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أموالنا وسلم أهلنا وسلم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.